Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyum Hafiyah Mukmana, NIM F2018-01-036. Saya dari kelas D1 Farmasi, program studi Farmasi Stikes Mandala Walia Kendari. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan tugas kimia medisinal yang berjudul pengembangan obat. Nah, di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengembangan obat, kemudian ada hubungan struktur aktivitas, dan yang ketiga itu ada hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Baiklah, kita masuk pada slide pertama, di mana di sini kita membahas tentang rancangan dan pengembangan obat baru. Perlu kita ketahui, selama beberapa ribu tahun, manusia telah menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Tetapi, baru pada pertengahan abad ke-19 dilakukan upaya serius untuk mengisolasi dan memurnikan senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi, sejak saat itu, berbagai macam senyawa biologis aktif telah dapat diperoleh dan strukturnya telah diketahui, misalnya seperti morfin, koka, opium, dan kokain. Kemudian untuk produk alam tersebut dicoba untuk dibuat secara sintetik atau dijadikan senyawa penuntun untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi turunan yang lebih baik. Nah, sebagian besar pengembangan ini dilakukan secara coba-coba, trial dan error, tanpa desain atau alasan yang jelas sehingga hasilnya kurang maksimal dan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pola dan teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan obat baru. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk riset penemuan senyawa penuntun mulai dari proses sintesis atau ekstraksi, penapisan farmakologi, uji praklinis, sampai evaluasi klinis, persetujuan pendaftaran dan izin edar memakan waktu lebih dari 10 sampai 14 tahun. Hal tersebut juga disebabkan oleh ketatnya peraturan-peraturan tentang obat baru yang diizinkan untuk dipasarkan. Nah, kemudian kita masuk pada slide istilah obat. Nah, istilah obat ide itu tidak hanya meliputi senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit atau bahkan diagnostik saja, tetapi meliputi meliputi semua senyawa kimia yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan efek pada sistem biologis, termasuk insektisida, fungisida, herbisida, flavoran, odoran, penarik dan pengusir serangga, serta senyawa yang digunakan untuk uji farmakologi dan fisiologi. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah rancangan obat secara rasional. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu ada mencari senyawa penuntun, yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkat tolak modifikasi molekul, yang dimana senyawa penuntun itu adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksis, regulasi fisiologis, hormon, dan feroman, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua itu ada manipulasi molekul atau modifikasi molekul atau modifikasi struktur, yaitu merupakan mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun untuk melakukan identifikasi struktur dan menguji aktivitas biologisnya. Kemudian yang ketiga itu ada merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Pada tahap ini, umumnya digunakan model LFER Hansch. Maksudnya itu model ekstramodinamik atau model Denofri-Wilson. Berdasarkan literatur, menurut Inning 2008, senyawa obat baru dikatakan ideal bila memenuhi beberapa aspek sebagai berikut. Di antaranya itu terdapat 7 aspek. Aspek yang pertama itu senyawa
entitas kimia yang baru untuk paten dan pendaftaran. Kemudian yang kedua, proses sintesis maksimum 4 tahap, tidak ada katalis logam berat dan tidak ada limbah yang menimbulkan masalah lingkungan, serta ada langkah-langkah pemurnian kromatografi sehingga menghasilkan derajat kemurnian yang lebih besar dari 99%. Yang ketiga, stabil sehingga suhu 70 derajat Celcius juga terdapat kelembapan udara dan cahaya. Kemudian yang keempat itu berbentuk padat. Yang kelima, mempunyai kelarutan dalam air yang cukup untuk menghasilkan larutan isotonik darah yang stabil. Kemudian yang keenam ada bioavailabilitas pada pemberian oral maksudnya lebih dari 90% dan tidak ada variasi antar individu. Yang terakhir itu mempunyai aktivitas biologis yang tinggi, toksisitas rendah dan masa kerja yang lama sehingga memungkinkan diberi sehari 1 kali dengan dosis sekitar 5-10 mg. Kita masuk pada slide pengembangan senyawa penuntun. Di sini senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetika. Kita masuk pada prosedur pengembangan obat. Di sini prosedurnya ada 11. Yang pertama itu pembuatan sediaan homolog, kedua mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping, kemudian mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada, yang keempat melakukan penyederhanaan struktur, yang kelima konversi produk alami. Kemudian yang keenam itu modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisika dan substituen, yang ketujuh penggunaan prinsip isoterik. Kemudian yang kedelapan ada memisahkan campuran isomer. Kemudian selanjutnya pembentukan senyawa kembar, lalu modifikasi molekul secara alami, dan yang terakhir itu ada transformasi mikroba. Kita lanjutkan. Pada slide ini membahas tentang metode yang digunakan dalam rancangan obat konvensional rasional antara lain. Di sini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada rancangan obat dengan bantuan komputer. Maksudnya itu terutama berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif, struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan orbit molekul. Kemudian grafir molekul terutama untuk mengetahui bentuk konformasi dan model molekul senyawa sebagai pembentuk dalam rancangan analog. Kemudian pengenalan pola. Di sini untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan. Kemudian ada kesesuaian reseptor, yaitu untuk karakterisasi reseptor farmakologis dan terlihat model interaksi obat reseptor atau substrat enzim serta ikatan-ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor. Dari beberapa macam cara untuk mendapatkan obat di atas, modifikasi molekul dan rancangan obat secara rasional merupakan cara yang sekarang banyak dilakukan dan dikembangkan oleh para ahli farmasi, kimia, kedokteran, dan farmakologi dalam usaha membuat obat-obat baru. Kita lanjut pada slide hubungan kualitatif struktur aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas obat. Nah, aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Nah, untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik, senyawa bioaktif itu harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Dasar dari aktivitas obat adalah proses-proses kimia yang kompleks mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Fase-fase yang mempengaruhi aktivitas obat itu antara lain adalah fase farmaseutika, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamika. Kemudian yang kedua itu hubungan struktur aktivitas. Nah, aktivitas biologi suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi tersebut ditunjang dengan spesifitas sifat kimia,
Fisika senyawa yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat kimia fisika obat dan merupakan fungsi dari struktur molekul obat. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis yang tidak baik itu dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Kemudian untuk pengetahuan tentang hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis itu merupakan dasar penting dari penggunaan rancangan obat. Nah, sekarang kita masuk pada slide faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada perbedaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Kemudian faktor yang kedua, senyawa yang digunakan merupakan bentuk prodrug. Kemudian yang ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak kondisi in vivo. Yang keempat, senyawa memiliki pusat atau asimetris. Kemudian yang kelima, ada senyawa memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain, tetapi berbeda mekanisme. Kemudian ada pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Kemudian faktor lain itu obatnya bersifat multipoten dan perbedaan spesies. Sekarang kita membahas tentang faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Di sini terdapat dua faktor. Faktor yang pertama itu ada hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental, yaitu untuk tipe obat tertentu, hukum empiris yang diperlukan untuk terjadinya aktivitas biologis dapat digunakan untuk membuat turunan obat. Itu berdasarkan data percobaan yang tersedia. Kemudian, faktor yang kedua itu struktur obat simetrik. Di sini beberapa tipe obat tertentu ada yang mengandung dua gugus fungsi yang simetrik yang berhubungan itu dan mungkin diperlukan untuk aktivitas atau mempunyai keuntungan tertentu. Pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Nah, di sini tipe pengukuran kuantitatif efek terhadap hewan coba itu ada 3. Yang pertama, efek individu dengan mengukur dosis efektif individu terhadap hewan coba. Kemudian ada efek bertingkat, mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Yang ketiga itu ada efek kuantal, mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Kita masuk pada slide hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Nah, di sini itu ada pendekatan HKSA Free Wilson dan pendekatan HKSA Hensch. Kita bahas yang pertama. Untuk Free dan Wilson itu mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik. Free Wilson, mereka tuh menggunakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan. Persamaannya bisa dilihat langsung di slide. Kemudian pendekatan HKSA Hensch. Di sini dia itu mengemukakan satu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis atau log 1/C suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter hidrofobik. Nah, di slide terakhir ini terdapat contoh model HKSA Hensch dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Mungkin bisa kita lihat sendiri di slide-nya ya. Di sini cukup jelas jurnalnya. Oke, saya rasa sekian untuk presentasi saya mengenai pengembangan obat. Lebih dikurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya akhiri presentasi saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.